Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kumpulan soal bunyi untuk fisika SMA dan SMK. Untuk soal pertama, soal teori, bunyi membutuhkan medium dalam merambat sehingga bunyi merupakan gelombang. Nah, di sini gelombang diklasifikasikan menjadi dua. Pertama berdasarkan arah rambatnya. Jadi ada dua gelombang berdasarkan arah rambat. Pertama gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kemudian gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Untuk kebutuhan medium, gelombang juga dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Oleh karena itu cahaya bisa sampai ke bumi, meskipun di antara bumi dan planet di ruang angkasa itu adalah ruang hampa sekalipun, karena dia tidak membutuhkan medium. Beda halnya dengan bunyi. Bunyi membutuhkan medium untuk merambat, sehingga bunyi termasuk gelombang mekanik. Contoh penggunaan perambatan bunyi, misalkan ketika mengukur kedalaman laut, kita bisa pakai gelombang sonar atau gelombang bunyi. Itu dia karena melewati medium air, itu dia bisa merambat. Contoh yang merambat melalui medium gas misalkan atau udara, contohnya kelelawar. Kelelawar kan mengeluarkan bunyi yang tapi tidak bisa didengar oleh manusia untuk menemukan jalan yang akan dilaluinya. Oke, jadi di soal pertama, bunyi membutuhkan medium dalam merambat karena bunyi merupakan gelombang mekanik. Masuk ke soal kedua. Nah, di sini setelah terjadi kilat, 10 sekon kemudian terdengar bunyi petir. Jika kecepatan bunyi di tempat tersebut 330 meter per sekon, maka jarak pendengar dengan sumber bunyi petir adalah. Nah, di sini ada gap atau selang waktu bunyi terdengar dan kilat. Nah, kenapa kilat lebih dahulu sampai ke kita dibandingkan petir? Karena kecepatan rambat cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300 juta meter per detik. Dalam 1 detik dia mencapai jarak 300 juta meter per detik. Sedangkan untuk bunyi itu sekitaran 330 meter per detik, sehingga untuk nyampe ke kita, bunyi itu datang lebih lambat jika dibandingkan dengan cahaya. Nah, di sini bunyi bergerak dari sini, dari petir ke orang ini. Dan di sini akan menempuh jarak sejauh S. Nah, ini kita bisa pakai persamaan GLB, S sama dengan V kali T di sini. Sehingga yang kita ketahui, T-nya di sini 10 sekon, V-nya 330 meter per sekon. Kita pakai rumus GLB, S sama dengan V kali T, 10 kali 330, sehingga ketemu 3300 meter. Itu untuk kasus kilat kemudian terdengar. Kemudian untuk yang nomor 3, nah di sini yang saya jelaskan di awal tadi, untuk mengukur kedalaman laut digunakan prinsip pemantulan bunyi. Bunyi pantul terdengar 1 sekon setelah bunyi asli. Dari sini sampai kembali lagi itu dalam waktu 1 sekon. Jika cepat rambat bunyi di dalam air 1400 meter per sekon, maka kedalaman laut itu adalah, nah di sini ingat 1 sekon itu adalah waktu untuk menempuh jarak dari dia turun ke bawah sehingga dan naik ke atas. Di sini pada kasus ini bunyi melalui dua lintasan, yaitu saat bunyi menuju dasar laut dan menuju kapal kembali, sehingga T di sini adalah setengah. T yang akan kita hitung adalah setengah waktu tempuhnya untuk sampai ke sini. Untuk mencapai kedalaman itu adalah setengah waktu tempuh sampai kembali ke sini. Sehingga di sini T-nya sama dengan setengah kali 1 sekon sama dengan 0,5 sekon. V-nya di sini 1400, kita bisa cari S sama dengan V kali T setengah kali 1400, sehingga ketemu kedalaman laut. Di sini kita sambungkan sebagai S, itu adalah 700 meter dalamannya.
Lanjut ke soal nomor 4. Di sini. Nah, ketika bermain musik di ruang tertutup, seringkali terjadi gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga sifatnya mengganggu. Gaung dapat diatasi dengan cara, jika kalian sering main ke ruang musik, kamu pasti lihat pada bagian temboknya itu dikasih dinding pelapis yang gunanya adalah untuk meredam bunyi sehingga bunyi tidak memantul. Maka di sini jawabannya adalah dengan melapisi lapisan peredam suara pada dinding studio musik. Lanjut nomor 5. Nah, di sini contoh soal tentang efek Doppler. Mobil ambulan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine di sini. Nah, jadi ke arah kanan. Pada saat yang bersamaan, pengendara motor ke arah kiri menjauhi ambulan. Yang kecepatannya yang ditanyakan. Kecepatan pengendara motor jika ia mendengar sirine tersebut berfrekuensi 1260 Hz adalah, di sini satuannya dalam km per jam. Diketahui cepat rambat bunyi 340 meter per detik. Di sini kita gambar ulang. Nah, di sini pendengar menjauhi sumber bunyi. Sumber bunyi adalah sirine ambulan. Kemudian sumber bunyi juga menjauhi pendengar. Karena di sini sumber bunyinya di sini ke arah kanan, sedangkan pendengarnya ke arah kiri. Jadi sumber bunyi juga menjauhi pendengar. Di sini yang diketahui dulu adalah kecepatan sumbernya 72 km per jam. Ini kecepatan ambulan karena di sini ambulan berperan sebagai sumber bunyi, kita menyimpulkan sebagai kecepatan sumber bunyi 72 km per jam. Kita ubah ke satuan meter per detik, jadi 20 meter per detik. Kemudian frekuensi sumber, frekuensi dari sirenenya 1440 Hz. Kemudian frekuensi yang didengar 1260 Hz dan di sini kecepatan bunyinya 340 meter per sekon. Nah, ini untuk persamaan umum dari efek Doppler. Di sini ada V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Vs. Untuk tanda plus minus ini tergantung dari kondisinya. Di sini untuk yang pendengar, jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka simbolnya di bawah ini nanti yang di sini negatif. Untuk simbol yang di sini negatif. Jika menjauhi sumber bunyi, ini negatif. Yang di bawah, jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka di sini simbolnya positif. Mudahnya, ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, frekuensi yang didengar akan semakin kecil, sehingga kalau di sini pembilangnya harusnya semakin kecil. Kalau yang sumber bunyi menjauhi pendengar, karena menjauhi pendengar, maka frekuensi yang didengar akan semakin kecil. Sehingga biar Vp-nya ini kecil, berarti pembilangnya harus besar, maka di sini dijumlahkan. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Vp sama dengan V minus Vp per V plus Vs dikalikan Vs. Nah, di sini kita Fs bentuknya. Kita masukkan di sini nilainya, di sini 1260 dengan 340 minus Vp dibagi 340 plus 20 dikalikan V sumbernya, F sumbernya 1440. Kemudian kita hitung. Di sini 340 minus Vp sama dengan 1260 dikali 360 dibagi 1440. Ya, ketemu besarnya Vp adalah 25 meter per detik. Nah, di soal yang diminta adalah dalam bentuk kilometer per jam, sehingga kita harus mengkonversi nilai 25 meter per detik ini ke kilometer per jam. Ketemu 90 km per jam. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Sumber bunyi memiliki daya 200 pi watt. Seorang pada jarak 10 meter dari sumber bunyi.
Intensitas bunyi yang dirasakan oleh orang tersebut adalah, nah di sini kita perlu tahu dulu rumus untuk intensitas bunyi. Besarnya adalah I sama dengan P, ini daya dibagi 4pi R kuadrat. Ini adalah luasan dari bola, luasan, karena bunyi kan menyebar ke segala arah dalam bentuk luasan bola. Sehingga kita bisa masukkan yang diketahui apa dulu. Di sini ada P 200pi dan R-nya 10 meter. Kita masukkan nilainya, 200pi dibagi 4pi kali 10 kuadrat, jadi 200pi per 400pi. Jawabannya setengah watt per meter kuadrat. Tuh. Untuk soal nomor 7, nah, sebuah sumber bunyi memiliki taraf intensitas bunyi 65 desibel. Jika 100 buah sumber bunyi berbunyi bersamaan, maka taraf intensitas semua sumber bunyi tersebut adalah, nah di sini untuk taraf intensitas N sumber bunyi kita bisa pakai persamaan TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Di sini TIN adalah taraf intensitas bunyi untuk N sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi yang di sini TI1 adalah taraf intensitas bunyi untuk satu sumber bunyi plus 10 log N. N ini jumlah sumber bunyinya. Di sini kita diketahui ada TI1-nya 65 desibel, sedangkan N-nya 100. Kita masukkan angkanya. Ini TI1-nya 65, sini plus 10 log 100. Nilai log 100 itu sama dengan 2, sehingga di sini 65 plus 10 dikali 2. TIN-nya ketemu 85 desibel, atau kita bisa menyebut di sini TI 100 untuk N sama dengan 100. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada sumber bunyi. Nah, di sini kemudian jarak harit dari sumber bunyi itu 4 kali jarak Laila ke sumber bunyi. Di sini haritnya, di sini Laila. Jaraknya 4 kali lipat dari jaraknya Laila. Perbandingan intensitas bunyi yang dirasakan Harit dibandingkan dengan intensitas bunyi yang dirasakan Laila adalah, nah di sini pakai persamaan yang tadi untuk intensitas bunyinya. I sama dengan P per 4pi R kuadrat. R ini kan adalah jarak dari sumber bunyinya. Jadi di sini ada dua keadaan. Yang pertama adalah pada jaraknya Laila dan jaraknya Harit misalkan. Maka karena pada dua keadaan itu kita bisa pakai I1 dan I2. Nah, di sini untuk perbandingannya tinggal ditulis lagi. I1 sama dengan P1 per 4pi R1 kuadrat dibagi P2 per 4pi R2 kuadrat. Ini untuk perbandingan I1 dan I2. Nah, pada kasus ini sumber bunyinya sama. Sumber bunyinya tetap satu speaker ini. Sehingga besarnya P1 sama dengan P2 sama dengan P. Dayanya kan karena sumber bunyinya sama, maka dayanya sama. Yang berbeda adalah intensitas yang didengar oleh keduanya, karena mereka memiliki jarak yang berbeda. Di I1 banding I2, di P per 4pi R1 kuadrat per P per 4pi R2 kuadrat. Sehingga yang bisa dicoret di sini, kita bisa mencoret nilai P dan nilai 4pi. Sehingga yang tersisa adalah sini I1 per I2 sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Sehingga ini bisa kita naikkan ke atas. Sini kita naikkan ke atas. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, di soal diketahui bahwa R1 jaraknya si Harit itu adalah 4 kali jaraknya R2. Sini jaraknya Laila. Terus kita bisa temukan di sini I1 banding I2 sama dengan R2 kuadrat. Nah, di sini R1-nya adalah 4R2 yang kemudian dikuadratkan sehingga ketemu I1 banding I2 adalah R2 kuadrat per 16R2 kuadrat. Nah, kita bisa mencoret R2 kuadratnya. Sehingga sisanya adalah I1 banding I2 sama dengan 1 per 16 atau I1 banding I2 adalah 1 banding
16. Kemudian soal nomor 9. Ini taraf intensitas dari suatu sumber bunyi intensitasnya I sama dengan 10 pangkat min 5 watt per meter watt persegi adalah, nah di sini kita dikasih data intensitas lambang pendengaran I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, rumusnya kita bisa pakai TI sama dengan 10 log I per I0 dengan menuliskan dulu yang telah kita ketahui, I nya 10 pangkat min 5, I0 nya 10 pangkat min 12. Kita masukkan angkanya 10 log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Kalau pembagian kita bisa merubah ke perkalian dengan merubah tanda minusnya, jadi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 12. Jadi sisanya TI sama dengan 10 pangkat TI sama dengan 10 log 10 pangkat 7. 10 log 10 pangkat 7 nilainya 7, sehingga TI sama dengan 10 kali 7 sama dengan 70 desibel. Lanjut untuk soal nomor 10. Taraf intensitas bunyi 10 mesin identik di pabrik tekstil dioperasikan bersamaan adalah 50 desibel. Bila kemudian ditambahkan sejumlah mesin baru yang identik, taraf intensitas bunyinya menjadi 60 desibel. Maka jumlah mesin yang ditambahkan adalah sejumlah titik mesin. Yang ditanyakan adalah jumlah mesin yang ditambahkan. Di sini ada dua keadaan, yaitu keadaan pertama ketika 10 mesin dan keadaan kedua ketika N mesin. Kita masih belum tahu nilai N, sehingga kita perlu nyari tahu nilai N dulu. Sebelum sampai situ, kita perlu tahu dulu nilai dari taraf intensitas untuk satu mesin. Di sini dari persamaan ini TI N sama dengan TI 1 plus 10 log N. Kita mencari tahu dulu TI 1 melalui keadaan ketika N nya sama dengan 10. Di sini TI 10 sama dengan TI 1 plus 10 log 10 log 10 itu nilainya 1. Jadi kita masukkan nilainya 50 sama dengan TI 1 plus 10 kali 1. 10 kali 1 10, sehingga TI nya sama dengan 40 desibel. Nah, di sini kita kemudian mencari berapa sih N yang kedua, N di keadaan kedua ketika TI N nya sama dengan 60 desibel. Kita pakai persamaan ini lagi. Kemudian TI N nya yang kita cari itu nilainya 60 desibel. Kita masukkan TI N nya, TI 1 kita dapatkan dari proses sebelumnya, sehingga bisa ketemu 10 log N sama dengan 20, log N sama dengan 2, sehingga N sama dengan 10 pangkat 2 atau 100. Nah, di sini N pada kasus kedua nilainya sama dengan 100 ketika keadaan 60 desibel. Tapi yang dicari di soal, ingat bahwa yang dicari di soal yang diminta adalah jumlah mesin yang ditambahkan, sehingga yang dicari adalah selisih jumlah mesin keadaan kedua dengan keadaan pertama, sehingga yang dicari adalah delta N sama dengan 100 min 10 sama dengan 90 unit mesin. Kadang untuk soal tertentu ada yang jebakan seperti itu. Misalkan yang ditanyakan adalah jumlah mesin yang pada keadaan kedua, maka jawabannya 100. Tapi kalau yang ditanyakan adalah jumlah mesin yang ditambahkan, itu kemungkinan soal jebakan, sehingga yang harus dicari adalah delta N nya, selisih antara jumlah mesin pada keadaan pertama dan kedua. Demikian untuk pembahasan kumpulan soal materi bunyi. Jika dirasa bermanfaat dan untuk persiapan baik PTS maupun ulangan harian, silahkan di-share dan di-like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.